Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih awal dulu, yaitu mengenai struktur sel dan membran sel. Jadi sebelum kita memahami apa itu anatomi fisiologi manusia, lebih tepatnya pada video-video setelah ini adalah mengenai fisiologi manusia. Jadi kita harus paham dulu apa itu struktur sel. Apabila kalian masih lupa atau sedikit ingat, silahkan buka materi mengenai biologi sel. Dan di sini kita akan membahas juga tentang membran sel. Mengapa struktur sel dan membran sel ini penting kita pelajari sebelum kita melangkah lebih jauh memahami fisiologi manusia? Tentunya kita ingat bahwa di dalam struktur sel itu ada kegiatan-kegiatan sel yang berkaitan misalnya dengan enzim dan sebagainya. Kita ingat bahwa sel itu ada dua jenis, yaitu prokaryotik dan eukaryotik. Pro itu sebelum karion inti, eukaryotik, eu sebenarnya karion inti. Jadi kalau prokaryotik berarti kelompok-kelompok yang tidak memiliki inti sejati atau membran nukleusnya tidak ditemukan sehingga materi genetiknya terurai. Contohnya bakteri, cyanobakter, ya kan? Kalau eukaryotik ya kingdom-kingdom selain eubakteria dan archaebacteria. Nah, pada video kali ini kita hanya akan membahas fisiologi manusia, sehingga struktur sel yang kita amati atau yang kita bahas adalah struktur sel hewan. Selanjutnya kita ingat bahwa dalam struktur sel ada yang paling luar adalah membran sel pada sel hewan. Kita memiliki dinding sel ya, kemudian sitoplasma dan organel-organel seperti nukleus, retikuloplasma, badan Golgi, ribosom, mitokondria. Kemudian apa lagi? Sentrosom, ya, dan sebagainya. Ya. Mengapa membran sel itu perlu kita pelajari juga? Karena di dalam fisiologi manusia itu zat-zat itu kan pasti akan ditransportasikan ke seluruh tubuh hingga akhirnya ke sel. Nah, zat itu akan masuk ke dalam sel tentunya melalui membran sel. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ingat kembali mengenai struktur sel dan membran sel. Mari kita simak video berikut ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya dibatasi pada teori sel dan struktur sel. Nah, tapi struktur selnya kita hanya membahas fokus kepada sel hewan saja, ya kan? Meskipun sebenarnya struktur sel bakteri sudah kita pelajari di video sebelumnya, kalian bisa lihat saja seperti apa struktur sel bakteri yang termasuk prokaryotik itu. Kemudian kalau sel tumbuhan memang tidak saya jelaskan secara rinci di sini, hanya sel hewan. Saya kasih contoh satu aja, sel hewan yang termasuk eukaryotik, ya kan? Kita ingat lagi, eukaryotik adalah yang memiliki membran nukleus atau memiliki inti sejati. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, ilmuwan-ilmuwan ini menemukan atau mulai mempelajari mengenai sel. Yang pertama ada Theodor Schwann dan Sladen, ya. Jadi sebenarnya banyak ilmuwan-ilmuwan. Nah, ini yang mungkin awal-awal penemuan sel-sel, ya kan? Karena sekarang banyak sekali penemuan-penemuan baru, ya kan, bahwa all living things are made of cell. Jadi semua living things, semua organisme atau semua makhluk hidup tersusun atas sel. Nah, kemudian 50 tahun kemudian ada Rudolf Virchow yang mengatakan semua sel berasal dari sel. Nah, sebenarnya panjang penemuan-penemuan ini, tapi ini yang singkat saja. Kalau kita lihat, ya, sel itu seberapa sih, ya kan? Contohnya ini sel tumbuhan, ya. Kalau tumbuhan dilihat daunnya itu kan ada tersusun atas sel-sel. Nah, segini. Nah, paling gampang yaitu lihat dulu telur, ya. Telur ayam itu ukurannya segini, ya kan? Nah, ini sel tumbuhan ini sekitar 1 mm kurang, ya kan? Nah, kemudian ini ada sel saraf, ada sel trypanosoma yang kemarin penyebab penyakit tidur itu, ya. Ada sel darah merah, ada Escherichia coli, bakteri. Escherichia coli itu bakteri yang kemarin di video virus di invasi atau diserang oleh bakteriofag, ya, bakteriofag atau virus T. Kemudian ini ada Chlamydomonas, ini alga hijau. Nah, ini virus posisinya di sini, jadi lebih kecil, ya, lebih kecil daripada bakteri, lebih kecil dari sel-sel hewan, ya, umumnya seperti itu. Nah, kemudian
DNA itu apa? DNA itu ada di dalam nukleus. DNA inilah yang mewariskan sifat dari induk ke keturunan-keturunannya, termasuk kita ya kan, dari orang tua ke kita. Dan DNA ini mengandung protein, basa-basa nitrogen, kemudian ada fosfat dan sebagainya. Kalau kamu mau ngitung lah, berapa sih 1 nanometer, berapa satu ini, bisa dihitung sendiri, cari di internet juga ada. Kira-kira seberapa kecil virus itu, seberapa kecil dari sel darah itu. Jadi sebenarnya kalau dirangkum prinsip-prinsip dari teori sel, yaitu yang pertama, semua organisme atau all living things are made of cell. Jadi tersusun atas sel-sel ya. Atau selnya satu juga bisa ya kan, karena kalau uniseluler. Kemudian struktur dan fungsi, unit struktur dan fungsi kehidupan paling kecil dari organisme itu sel ya. Jadi struktur dan fungsi terkecil itu adalah sel. Nah, kalau tanpa sel ya organisme tidak bisa bertahan hidup ya. Nah, yang berikutnya adalah semua sel itu berasal dari sel-sel sebelumnya. Nah, ini teori ini, prinsip ini mematahkan ide dari spontaneous generation atau generasi spontanea yang mengatakan bahwa organisme atau makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup. Ya, misalnya melihat tikus yang ada keluar dari tumpukan gombalan ya kan, kain. Itu jadi dianggap bahwa tikus itu berasal dari kain. Nah, kemudian akhirnya terpatahkan oleh teori-teori sel ini gitu. Nah, apa ini? Nah, ini gambar animasi ya. Sebenarnya kalau dilihat di mikroskop juga tidak seperti ini. Ini adalah gambar-gambar sel. Coba kamu pause dulu, kemudian kamu pikir ini kira-kira yang A, yang warna merah ini gambar apa, yang ini gambar sel apa, yang ini gambar sel apa. Coba pikir. Ya, sudah ya. Yang A ini gambar apa, ini sel apa? Dia ada dinding sel, ada membran sel, ada kapsul. Nah, ciri-cirinya kemudian materi genetiknya nukleoid terurai. Nah, berarti ini adalah sel bakteri atau kelompok prokariotik yang kemarin sudah dipelajari. Kalau masih lupa lagi bisa dilihat materi yang kemarin ya. Kemudian kalau ini ya, warnanya hijau ya kan ya. Ada sel wallnya atau dinding selnya ya, punya nukleus bulat besar dan ada vakuola yang besar. Nah, biasanya vakuola lebih besar dari nukleus. Nukleus ini isinya materi genetik. Ini sel tumbuhan atau biasanya ini belum tentu ya warnanya hijau ya, karena ini cuma digambar aja biar mindsetnya hijau. Tapi intinya kalau mau membedakan sel tumbuhan itu, dia nggak ada kapsulnya ya. Kalau pada sel prokariotik ada kapsul, kalau dia langsung dinding sel dan membran sel. Kemudian cirinya adalah dia punya nukleus dan vakuola. Nah, nukleusnya itu di dalamnya ada materi genetik, ada DNA-nya. Nah, di sini lebih terlihat ya bedanya dengan sel bakteri. Dan biasanya itu bentuknya seperti segi 6 ya. Kalau pada beberapa sel tertentu sih ya, sel tertentu ya. Kemudian ini sel hewan ya, ciri khasnya dia tidak punya dinding sel ya. Ini nukleusnya. Memang gambarnya beda-beda, nanti kalau lihat di buku juga berbeda, tapi yang penting konsepnya tahu bahwa kalau sel tumbuhan itu punya dinding sel, kalau sel hewan tidak punya. Kemudian sel tumbuhan punya vakuola. Nah, itu aja. Jadi apa sih perbedaan antara bakteri, sel hewan dan sel tumbuhan? Kalau sel bakteri, nukleus membrannya atau membran nukleusnya dia tidak ada, absent, tidak ada. Kalau pada sel hewan ada, pada sel tumbuhan ada. Jadi sel hewan dan sel tumbuhan itu punya membran sel. Membran sel beda dengan membran nukleus. Jadi membran sel itu, jadi ada sel kemudian dia melindungi bagian luar membran sel. Ya, kalau pada tumbuhan ditambahi dengan dinding sel. Pada bakteri ada dinding sel, ada kapsulnya. Nah, mitokondria pada bakteri tidak punya ya. Tapi dia ada semacam struktur seperti mesosom ya, yang itu mungkin salah satunya untuk energi ya. Kemudian kalau pada sel tumbuhan dan sel hewan punya mitokondria. Dinding sel pada
bakteri punya yang tersusun atas petidogiklan yang eubacteria kemarin, dibaca lagi videonya. Kalau pada sel tumbuhan juga punya tersusun atas selulosa, kalau pada sel hewan tidak punya, ya kan? Begitu ya. Itulah perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah salah satu struktur sel hewan. Nah, struktur sel hewan, kalau kamu mau praktikum dengan struktur sel hewan, kamu bisa menggunakan sel epitel ya, yang ada di pipi. Nanti dilihat, tapi harus sesuai prosedur ya. Ditetesi dengan methylene blue supaya lebih jelas. Kalau mau lihat seperti apa praktikum selnya, nanti bisa lihat di video ini ya, video penggunaan mikroskop, kemudian bagaimana membuat sayatan bawang merah, bagaimana membuat epitel pipi. Kalau misalnya karena ini masa pandemi tidak bisa, nanti bisa lihat video di bawah ini, bisa disimak bagaimana, karena hubungannya sel pasti hubungannya dengan mikroskop juga. Nah, jadi nanti bisa dilihat, ini linknya saya taruh di bawah, sama saya taruh di deskripsi cara penggunaan mikroskopnya ya. Kembali ke teorinya, teori sel. Jadi sel itu kalau saya ibaratkan itu seperti ini ya, ruang kelas ya, kalau kamu masih ingat-ingat ruang kelas. Jadi ada yang melindungi kan, kelas itu, setiap kelas ada yang melindungi, yaitu tembok ya kan, atau dinding ya, atau pembatas. Nah, itulah yang disebut dengan membran sel. Nah, jadi paling luar ini yang warna coklat. Nah, ini kira-kira apa nih berarti? Nah, coba kamu bisa pause dulu, coba sambil cari-cari dari buku ya, jangan mendengarkan video aja. Coba ini apa ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, dari internet juga bisa. Oke ya, sudah cari ya. Nomor 1 ini apa yang paling luar nih tadi? Adalah membran sel yang melindungi sel. Nah, jadi yang membatasi antara sel satu dan yang lain. Ini kan sebenarnya di sampingnya ada sel, sampingnya ada sel. Kalau multiseluler ya, ini adalah membran sel. Fungsinya buat apa membran sel ya? Membran sel itu fungsinya menyelimuti sel yang dan berperan sebagai keluar masuknya zat. Nah, kamu kan kalau di kelas ya, di ruangan ini kan ada pintu ibaratnya. Nah, pintu inilah untuk keluar masuknya zat. Nah, di membran sel itu juga bukan hanya sebatas seperti plastik yang menutupi makanan ya kan, tapi dia ada pori-porinya. Nah, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi membran sel itu fungsinya untuk melindungi atau menyelimuti sel dan sebagai tempat keluar masuknya zat. Kemudian apa ya, nomor 2 lah, setelah dilihat dari membran sel, di dalamnya ada cairan-cairan sel. Nah, kemarin apa cairan sel namanya yang waktu kita belajar bakteri, cairan selnya namanya adalah sitoplasma ya. Nah, sitoplasma ini sering disebut juga sitosul, yaitu berupa cairan yang di dalamnya terdapat organel-organel sel dan zat-zat dalam sel. Ada enzim di situ, ada organel-organel ya. Jadi ibaratnya kalau di ruang kelas ya seperti udara, inilah sebagai cairannya. Nah, sedangkan guru, siswa dan sebagainya ini sebagai organel-organel kalau saya menganalogikannya. Jadi ibaratkan sajalah seperti ruang kelas itu ada tembok sebagai membran sel, kemudian ada kita guru, saya guru, kamu saya dosen, saya guru, kamu siswa, ya itu sebagai organelnya ya. Meskipun sekarang ruangnya ruang maya ya, tapi nggak masalah ya. Masih ingat kan belajar di kelas seperti apa? Nah itu ya. Nah, organel-organel itu apa saja? Salah satunya ada nukleus ya. Memang ada yang mengatakan itu dikeluarkan dari organel, tapi saya menyebut nukleus itu organel. Nukleus itu apa? Inti sel. Inti sel. Nah, pada nomor mana inti sel nih? Kalau dilihat yaitu nomor 3, biasanya lebih besar, paling besar, dan warnanya lebih pekat kalau dilihat di mikroskop, kalau diwarnai, karena dia menyerap warna biasanya. Nah, ini pada sel hewan ya. Ini pada sel hewan. Nah, kalau pada sel bakteri kemarin nukleusnya nggak punya, dia tidak punya nukleus sejati, tapi dia ada materi genetik yang terurai. Nah, kalau pada eukariotik, pada sel hewan ya, sel tumbuhan, sel yang kelompok eukariota yang kemarin kita lihat di video pembelajaran nomor 1, nah itu diselimuti oleh membran nukleus. Nah, jadi dia ibaratnya seperti dibungkus gitu. Nah, jadi ada membran nukleusnya. Membran nukleus juga punya pori-pori juga. Nah, di dalam nukleus itu ada apa sih? Ada kromosom.
Nah, kromosom atau kromatin, nah di dalamnya itu ada DNA yang membawa sifat. Maka kenapa disebut nukleus sebagai pengatur kegiatan sel? Karena banyak sekali DNA atau materi-materi genetik yang fungsinya nanti misalnya membentuk sintesis protein dan sebagainya, begitu ya. Jadi ibaratnya kalau disimpulkan bahwa nukleus itu sebagai pengatur kegiatan sel, maksudnya karena di dalamnya mengandung materi-materi genetik atau DNA itu. Nah, ibaratnya kalau di kelas seperti apa ya? Mungkin guru lah kalau nukleus itu diibaratkan, karena guru yang mengatur kegiatan di dalam kelas. Nah, seperti itu. Kalau itu analogi saya loh. Kalau analogi kamu ya terserah ya. Jadi supaya diingat-ingat, oh Pak Dani itu mengatur kelas, oh Pak Arif mengatur kelas, Bu Wiwi mengatur kelas. Nah, misalnya seperti itu, atau Bapak Ibu yang lain ya mengatur kelas. Nah, itu kan kalau misalnya ada yang berisik di semprit ya kan, ojo berisik ya. Ini adalah nukleus. Kemudian ada organel lain ya, mana ya, di nukleus itu di sekitarnya itu biasanya ada bagian atau struktur ya yang namanya retikulum endoplasma atau RE kalau disingkatnya. Jadi seperti kalau dilihat seperti lembaran-lembaran, tapi di dalamnya ada rongga-rongga. Fungsinya buat apa RE itu? Biasanya untuk sintesis beberapa zat seperti lemak, protein, ada juga karbohidrat itu di retikulum endoplasma. Nah, ada dua jenis retikulum endoplasma, kasar dan halus ya. Kalau yang kasar, nih kalau di gambar ini ada bintil-bintilnya. Nah, ibaratnya kalau ada bintil-bintilnya yang warna merah ini. Jadi dia ada bintil-bintil merah itu apa? Ribosom. Nah, jadi kalau RE kasar itu punya bintil-bintil merah, bukan merah sih ya, tergantung ini gambarnya merah ya, di gambar ini merah ya. Jadi ada bintil-bintil yang namanya seperti ribosom, nempel lah ribosomnya ya, nempel di retikulum endoplasma. Nah, biasanya RE yang ditempeli ribosom itu dia fungsinya untuk mensintesis protein ya, gitu ya. Ada juga RE yang halus yang tidak ditempeli oleh ribosom, begitu. Nah, ribosom itu sebenarnya fungsinya buat apa sih, Pak? Nah, fungsinya untuk kemarin sintesis protein. Nah, ingat ya yang kemarin di sel bakteri ya. Kalau masih bingung, lihat lagi materi bakteri. Jadi ribosom itu fungsinya untuk mensintesis protein. Protein itu kan penting bagi sel, ya kan? Yang mana ribosom ya? Yang merah-merah ini kalau di gambar ini. Nah, ini ya. Strukturnya seperti titik-titik ini biasanya, dan menempel biasanya pada RE kasar dan membran nukleus. Jadi tapi bukan hanya di situ ya, kadang bisa ditemukan di kloroplas dan sebagainya. Jadi fungsinya itu untuk sintesis protein. Nah, protein itu buat apa tuh sebenarnya? Nah, protein itu kan sebenarnya struktur untuk misalnya untuk enzim, ya kan? Di dalam sel itu ada enzim-enzim. Jadi untuk metabolisme, jadi makanan yang kamu makan itu nanti diolah di dalam sel, gitu ya. Ada organel yang namanya aparatus Golgi atau badan Golgi, ini nomor 6 ya. Jadi yang dimasak di retikulum endoplasma itu mungkin belum sepenuhnya maksimal, maka harus ibaratnya dimatangkan lah di aparatus Golgi ini, gitu. Jadi supaya lebih zatnya lebih bermanfaat ya, berfaedah, gitulah istilahnya ya. Jadi nah, kemudian ciri khasnya apa? Kalau di gambar dia biasanya ada seperti bulatan ini yang namanya vesicle. Nah, ini vesicle nanti biasanya untuk membawa zat-zat. Nah, jadi zat-zat itu ibaratnya kantongnya ya kan, jadi untuk membawa zat. Nah, gitu, itu vesicle ya kan. Ibaratnya kalau ini ya apa, kalau di kelas ya mungkin tas ya kan, untuk membawa zat-zat. Nah, gitu kan, itu adalah vesicle. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini nih ya. Ini yang namanya apa? Mitokondria ya. Iki apa sing belum tahu ya? Mitokondria. Jadi kalau ribosom itu untuk sintesis protein, kalau mitokondria untuk membentuk energi atau sering disebut respirasi sel. Nah, sebenarnya istilah respirasi yang sebenarnya itu ada di sel ini. Jadi makanan yang kamu makan itu seperti nasi apa, terus cimin, terus apa jajanan apa ya kan. Nah, itu akan diserap oleh usus halus, jonjol-jonjol, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah masuk ke dalam sel. Nah, di sel ini zat-zat yang kecil-kecil itu seperti glukosa nanti kan dipecah-pecah ya. Nanti kalau belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan
dirombak ya, ibaratnya dirombak oleh enzim-enzim yang ada di sel dan kemudian dimasak lah ibaratnya di mitokondria untuk menjadi sebuah energi. Energi itu dari mana ya? Dari mitokondria. Bayangkan kalau sel tidak ada mitokondrianya, ya kan? Nah, makanya ada sel-sel tertentu yang terlalu banyak mitokondria, ada yang tidak. Nah, itu tadi bagian-bagian utama dari sel. Nah, kamu sebenarnya masih banyak, tapi ini yang utama tadi. Paling luar ada membran sel, kemudian ada sitoplasma cairannya, di dalamnya ada organel-organel ya. Ada nukleus, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada ribosom, ada mitokondria. Nah, itulah yang utama. Nah, tadi itu yang organel-organel utama ya, dan struktur sel yang utama. Kemudian ada organel-organel lain, misalnya contohnya di sini lisosom. Lisosom ini fungsinya untuk mencerna makromolekul atau molekul-molekul yang besar di dalam sel. Jadi di dalam sel itu kan mesti ada zat-zat lain yang harus dicerna, yaitu contohnya dilakukan oleh lisosom ini ya. Nanti kalau akan belajar lebih lanjut boleh ya kan. Kemudian ada peroksisom. Nah, peroksisom ini juga fungsinya untuk metabolisme juga, dia untuk memproduksi hidrogen peroksida ya. Ini untuk membuat produk sampingannya, biasanya dia memecah menjadi air kalau hidrogen peroksida itu. Kemudian ada beberapa sel hewan ada yang punya mikrofili ya. Fili itu rambut-rambut kecil ya, beberapa ya. Kemudian ada juga yang tapi kalau pada setiap sel itu pasti ada yang namanya sitoskeleton ya. Sitoskeleton itu ibaratnya kan rangka gitu. Jadi sebenarnya organel-organel yang ada di dalam sel ini ya, itu diikat oleh semacam apa ya, semacam kalau diibaratkan semacam tali lah ya. Beberapa organel tidak tetap pada posisinya ya, begitu. Jadi sebenarnya sitoskeleton ini untuk memperkuat sel ya, jadi semacam rangkanya lah ibaratnya. Mungkin kalau dianalogikan di dalam kelas mungkin semacam peraturan yang mengikat. Nah, jadi nggak bisa kemana-mana ya kan, harus di sini ya gitu. Jadi mungkin kalau dianalogikan seperti itu. Kemudian ada juga yang kalau pada sel hewan yang membedakan dari sel tumbuhan itu dia punya sentrosom. Sentrosom ini fungsinya untuk pembelahan sel. Nah, kalau pada sel tumbuhan tidak punya sentrosom. Nah, jadi pembelahan selnya sedikit berbeda dengan sel hewan. Dan nanti akan dibahas di materi pembelahan sel ya, kalau mau belajar ya. Kemudian, jadi sel itu kalau dilihat, nah ini paling luar tuh sel membran ya. Tadi kita ibaratkan seperti tembok ini ya. Di dalamnya ada cairan-cairan namanya sitoplasma. Nah, ini organel-organel ini tetap berada pada tempatnya karena ada sitoskeleton. Kemudian ini nukleus ya, yang besar ini dalamnya ada kromosom. Nah, ini kromosom itu apa? Di dalamnya ada DNA. Nah, kemudian, eukariotik ya tahu ya. Ini organel-organelnya ya. Semua ini organel-organel nukleus. Kemudian ada ini retikulum endoplasma ya. Biar cepat saya ini. Ini retikulum endoplasma, ini mitokondria ya. Nah, ini retikulum endoplasma ya. Ada yang kasar, ada yang halus. Ini yang nempel ini ribosomnya ibaratkan. Nah, ini sintesis protein yang nanti dibentuk oleh sel, tepatnya di ribosom. Nah, ini vesikel ya. Oh ya, ini dari retikulum endoplasma akan dibawa ke aparatus Golgi. Nah, ini yang bawa siapa? Vesikel ibaratnya tadi seperti tas itu loh ya. Nah, nanti dimatangkan di aparatus Golgi. Kalau pada sel tumbuhan punya vakuola. Ini yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Ada juga lisosom tadi ya. Lisosom ini fungsinya untuk mencerna. Memang gambarnya nggak jelas ya kan. Jadi memang sebenarnya kalau tiap buku nanti beda-beda ya kan. Tapi yang penting kamu tahulah fungsi-fungsinya. Nah, ini mitokondria ya. Jadi untuk fungsinya untuk respirasi sel. Nah, respirasi sel di dalamnya ini biasa dia membrannya berlekuk-lekuk ini yang membentuk namanya krista. Nah, jadi dia nanti terjadi proses di sini nih, memecah
bahan makanan menjadi yang sudah kecil-kecil itu menjadi energi. Nah, ini namanya sitoskeleton. Jadi dia membuat si organel itu berada pada posisinya dan juga memberi bentuk sel. Nah, itu aja lah kira-kira yang struktur gambarannya. Kalau mau lihat video-video lainnya di YouTube banyak. Ini saya hanya memberikan gambaran. Kemudian untuk menutup materi tentang struktur sel, coba ini ada gambar, kamu kerjakan nih, ada kotak kata, kira-kira ini apa ya, yang D, apa yang C, apa yang G. Nah, boleh kirim di kolom komentar di YouTube ini, atau misalnya langsung DM saya atau ke guru-guru kalian, sehingga kalian bisa belajar, direfleksikan bersama-sama. Kita tahu bahwa membran sel itu merupakan lapisan ya, struktur dari sel yang paling luar ya kan, yang fungsinya kemarin untuk melindungi sel, menyelimuti sel, kemudian keluar masuknya zat ya. Diibaratkan membran sel itu bukan hanya seperti plastik yang menutupi sel, tapi dia ada pori-pori ya, yang diibaratkan seperti pintu-pintu di kelas kalian itu, atau jendela-jendela di kelas kalian itu ya. Nah, yang akan kita bahas di video ini ada 3 jenis, yaitu 3 topik, subtopik, yaitu struktur membran sel itu seperti apa, kemudian apa itu difusi osmosis, dan apa itu transport natrium kalium. Nah, kita lihat, mari bersama-sama kita lihat sambil santai-santai boleh ya. Jadi struktur membran sel itu seperti apa sih? Jadi kalau dilihat di sini ya, ini misalnya sel, nah ini paling luarnya ini ya, yang warna ungu ini dilihat, itulah membran sel. Ada teori tentang membran sel, yaitu teori mozaik ya, cairan mozaik. Jadi membran sel itu tersusun atas apa saja sih? Ya, ada karbohidratnya, ada lipidnya, ada proteinnya ya kan. Nah, makanya makanan-makanan yang kita makan itu penting ya untuk pertumbuhan sel itu ya, yang dimaksud di situ nanti. Dan di dalam sel sendiri kemarin kita sudah tahu bahwa ada organel-organel yang fungsinya untuk bisa membuat sintesis protein, membuat glukosa atau membuat karbohidrat, ada yang membuat lipid, nah begitu. Jadi fungsinya untuk apa ya? Untuk sel tubuh kita ya. Kalau tubuh kita kekurangan zat-zat yang penting itu ya, kita tidak bisa bertahan hidup kan begitu. Rusaknya beberapa sel itu juga kan berpengaruh ya. Nah, di organ-organ kita itu sel-selnya kan tertentu ya, misalnya sel hati itu fungsinya lebih kepada menghasilkan apa gitu. Jadi lebih ada fungsi-fungsi utamanya selain fungsi-fungsi yang kemarin secara umum. Nah, jadi struktur membran sel itu apa? Yaitu lapisan luar membran yang mengkontrol atau mengatur pergerakan dari dalam dan keluar sel. Nah, jadi ada zat di bawah masuk, bawah keluar. Nah, itu yang mengatur si pintunya atau membran selnya itu. Nah, strukturnya apa? Ya, ini kalau kita lihat dari gambar, itu tersusun atas lipid. Nah, ini disebut fosfolipid bilayer. B itu 2, layer itu lapisan. Nah, di kepalanya ini ya, itu mengandung fosfat. Sedangkan ekornya itu lemak atau lipid nih ya, kalau kita lihat ya. Nih ya. Nah, sifat dari kepala itu atau yang ini, yang bulat-bulat kayak bulatan-bulatan ini bersifat hidrofilik ya. Hidro itu kan air ya, filik itu ya suka ya kan, jadi suka air, maksudnya ibaratnya gitulah ya. Kalau yang tailnya atau ekornya itu hidrofobia, fobia itu kan takut hidro itu air, jadi dia takut air ya. Jadi dia saling berhadapan-hadapan seperti ini. Jadi ini kalau digambarkan, ini cairan dalam sel, sitosolnya ya. Ini yang cairan luar sel di bagian luar. Jadi sel itu kan ada bagian dalam dan bagian luar. Nah itu ya. Ini disebut phospholipid bilayer. Nah, di phospholipid bilayer ini ada protein-protein juga. Ya, makanya seperti mozaik gitu loh kalau dilihat kan. Protein-protein, ada yang namanya protein integral. Protein integral itu protein yang menembus 2 lapisan ini ya. Ini gambarnya nggak anu ya. Protein integral, kemudian ada protein perifer, protein yang hanya di permukaannya aja ya, protein perifer, ini integral ya. Nah, protein ini nanti juga bisa sebagai keluar masuknya zat. Nah,
ada nanti kanal protein, nah nggak dipelajari ya kan. Nah ibaratnya sebagai pintu itu ya. Kemudian ada juga glukosa yang berikatan dengan lipid. Nah kompleks ini disebut glikolipid. Ingat aja, kalau lemak kan lipid, kalau glukosa kan karbohidrat ya, glikolipid. Atau karbohidrat yang berikatan dengan protein ini namanya glikoprotein. Nah kompleksnya ini ya, ininya karbohidratnya, ini proteinnya, jadi glikoprotein. Nah ada juga kolesterol. Jadi sebenarnya kolesterol juga penting bagi sel-sel tubuh kita ya, tapi dalam kondisi yang tertentu. Nah jadi inilah struktur dari membran sel. Jadi bukan hanya semacam plastik yang menutup, tapi ada bagian-bagian protein, ada lipid. Nah protein nanti untuk keluar masuknya zat ya, zat itu bisa keluar masuk, zat-zat tertentu bisa hanya keluar masuk secara distribusi, ada yang harus melalui protein. Nah seperti itu ya. Nah, kalau di membran sel apa yang terjadi ya? Jadi ada perpindahan zat. Tadi kan dikatakan ada yang namanya difusi. Difusi ini perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, jadi kondisi yang pekat ke konsentrasi yang pekat itu yang tinggi ya. Jadi ibaratnya kalau pekat tuh misalnya kamu minum segelas air yang segini dikasih gula segini ya, dengan gelas gini dikasih gula 1 sendok. Nah, mana yang lebih manis? Tentu yang ini ya, yang rasanya lebih pekat. Nah, itulah konsentrasi yang lebih pekat. Kalau yang ini lebih encer. Nah, jadi cara, atau misalnya untuk membandingkan, misalnya kamu proses difusi itu ketika kamu misalnya ada air kemudian ditetesi tinta, itu kan tinta nyebar. Nah itu kan dari tinta itu kan pekat sebenarnya, dari walaupun ada airnya sedikit dia akan menyebar ke yang lebih rendah seperti itu. Nah kalau pada sel bagaimana ya, misalnya dari oksigen masuk, dari oksigen yang tinggi kadarnya ke yang rendah masuk ke dalam sel, kemudian karbon dioksida keluar, dan seperti itulah, yaitu difusi kalau terjadi di dalam sel ya. Kalau osmosis apa? Kalau osmosis itu difusi juga, tetapi yang bergerak adalah airnya ya, atau pelarutnya gitu. Jadi misalnya tapi dia melewati membran sel ya. Difusi juga melewati membran sel, ada beberapa yang melewati membran sel ya kan, seperti oksigen bertukar di alveolus dan sebagainya. Nah kalau osmosis itu yang bergerak airnya, jadi difusi tapi yang bergerak adalah airnya. Menuju ke daerah yang konsentrasinya lebih tinggi atau pekat supaya mencapai kondisi yang seimbang. Nah, supaya gampang nih, lihat video aja ya. Coba nih kita lihat video difusi dan osmosis. Nah, dari sini kita lihat videonya. Ini misalnya difusi ya, difusi ya, dia pergerakan zat terlarut. Jadi dia bergerak nih, misalnya tadi yang pekat ke yang encer. Misalnya tadi tinta yang pekat bergerak kan ke air yang encer ya, meskipun tinta itu ada ada airnya ya kan. Atau tadi oksigen yang konsentrasinya tinggi ke yang rendah kalau misalnya di dalam sel ya. Nah kalau osmosis bagaimana ya? Kalau osmosis ya, misalnya ini ada konsentrasi zat ya, ini pekat ya, ini lebih pekat. Jadi airnya yang bergerak ke sini ya, airnya yang bergerak ke sini ya, yang melewati membran ini, airnya bergeraknya. Nah akhirnya apa namanya, supaya mencapai kondisi yang seimbang. Jadi sini sudah nggak pekat lagi, itu yang disebut dengan osmosis. Jadi misalnya kalau dari gambar ini misalnya ya, ada ibaratnya kamu bikin air tadi, minuman, terus ada gula yang sudah dicairkan ke dalam larutan, kemudian dicampurkan. Nah akhirnya yang sin tadinya agak manis jadi manis ya, ini namanya difusi ya. Jadi dari yang konsentrasinya pekat ke konsentrasi rendah. Nah kalau osmosis misalnya ya, ini
ada sel darah, saya masukkan ke kondisi yang hipertonis, jadi kondisinya lebih pekat. Nah, akibatnya apa? Air di dalam sel kita akan keluar, ya kan? Karena untuk mencapai kondisi yang seimbang begitu atau isotonis. Jadi air yang ada di dalam sel itu akan keluar karena dia di kondisi yang hipertonis. Jadi ibaratnya ada wadah dikasih misalnya larutan garam misalnya 30% ya. Kemudian kamu masukkan sel darah di situ ya. Sementara di dalam sel darah itu cairannya lebih encer. Ya. Akibatnya cairan yang di dalam sel akan keluar. Nah, akibatnya sel darahnya akan mengkerut. Nah, gitu. Nanti berbeda dengan sel tumbuhan ya. Prosesnya kalau pada sel hewan namanya krenasi ya, contohnya kalau pada sel tumbuhan namanya plasmolisis. Nah, bingung toh? Ya bingung, kalau pakai praktikum lebih enak ya kan, tapi kondisi pandemi ya nggak masalah lah ya. Nah, jadi kalau tapi misalnya sel darah ya, atau dimasukkan ke dalam kondisi yang hipotonis, jadi di dalam sel itu lebih pekat dibanding di luar sel. Akibatnya apa? Air yang di luar ini akan masuk ke dalam sel darah, akibatnya bisa lisis atau pecah. Nah, gitu ya. Jadi prinsipnya itu kalau osmosis itu yang bergerak ada pelarutnya untuk mencapai kondisi yang seimbang. Ya, misalnya ini encer, ini pekat. Nah, berarti yang bergerak airnya dari sini ke sini supaya kondisinya seimbang. Begitu. Kalau pada tumbuhan berbeda lagi ceritanya nanti ya. Tapi kalau ini kan kita tentang hewan aja lah. Kalau pada tumbuhan dia nggak mungkin pecah sel tumbuhan karena dia ada tekanan turgor namanya. Gitu ya. Jadi intinya kalau osmosis itu yang bergerak adalah airnya, mungkin dari yang encer ke pekat atau konsentrasi rendah ke tinggi. Kalau difusi itu yang bergerak ada zat terlarutnya, misalnya ya tadi tinta atau gula, ya kan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pompa ion natrium kalium atau sodium potasium kalau di buku-buku ya. Jadi ada zat-zat yang melawan gradien konsentrasi. Jadi harusnya kan kalau zat itu berpindah ya, zat terlarut itu berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah ya. Ini beda air ya. Beda ini kan seperti itu. Nah, tapi kalau ini dia melawan. Jadi yang dari rendah ke tinggi. Ya, zatnya ya, bukan airnya ya ini ya. Contohnya adalah pompa natrium kalium. Jadi kalau dari gambar ini kan sitoplasma, ini membran sel, ini cairan ekstrasel. Ini memang harus pelan-pelan. Tapi kalau pusing ya udahlah, nggak usah ya kan. Nah, jadi di dalam sel itu natriumnya Na+. Nah, kalau belajar kimia kelas 10 ya ada natrium, kalium, golongan 1A kalau nggak salah ya. Nah, itu natrium itu dalam kondisi rendah di dalam sel di sitoplasma, sedangkan di luarnya tinggi. Nah, sementara natrium ini akan melewati membran sel. Natrium itu kan penting untuk sel-sel tubuh ya kan. Nah, apalagi nanti kalau belajar sel saraf nanti ada natrium kalium ya, lonjakan. Kita bisa mendengar suara dari saya, kamu bisa mencatat. Nah, itu karena ada impuls kan rangsangan. Nah, salah satu organisme adalah karakteristiknya menerima rangsangan. Nah, itu nanti akan ada loncatan-loncatan natrium kalium di dalam sel. Nah, salah satunya contohnya itu ya. Nah, ini natrium dalam sel itu kondisinya rendah, sedangkan dari luar itu tinggi. Akhirnya bagaimana caranya natrium yang konsentrasinya rendah ini bergerak ke konsentrasi tinggi? Harus ada yang mendorong, ya kan, ibaratnya mendorong. Mendorong sih ya, apalah itu ya. Siapa? Nah, pertama protein yang ada di membran ini mengikat natrium pada tempatnya. Jadi ibaratnya ada cetakannya gitu loh di protein itu. Nempellah 3 ion natrium. Tapi si pintu ini nggak mau membuka ya kan, karena melawan gradien konsentrasi. Nah, perlu yang namanya energi. Bukan energen ya, energi ya. Energinya dari mana? Dari mitokondria ya, kita kan belajar. Jadi sebenarnya ada kaitannya kita belajar sel itu. Makanya mitokondria yang penghasil energi ini nanti akan memberikan dorongan energi di membran sel ini. Nah, ibaratnya kalau di pintu itu ada yang harus membukakan. Nah, itu ATP. Energi itu ATP, adenosin trifosfat ya. Fosfatnya ada 3 ya. Ini gambar ya. Jadi ATP menempel nih.
di protein yang mengikat natrium ini ya. Kemudian ATP ini akan diuraikan menjadi ADP dan P. Jadi kan ATP itu ADP plus P ya. Jadi P-nya ini menyebabkan perubahan bentuk protein dan membuat natriumnya keluar. Nah, proses penguraiannya ini dari ATP. Kemudian K+ di luar terikat pada protein gantian. Pengikatan K+ ini menyebabkan terlepasnya P. Nah, fosfat ini kan tadi ATP, P-nya itu kan nempel di sini ya, sekarang lepas. Akhirnya kalium masuk. Masih mumet. Coba lihat video ini ya. Saya coba pakai video, mudah-mudahan nggak mumet. Dari YouTube juga. Saya nggak ahli buat video ini. Kalau kamu ahli ya bisalah saling berbagi di YouTube. Nah, ini dia protein natrium. Kalau di lain-lain sodium potasium ya, sodium itu natrium, kalau potasium itu kalium. Nah, kondisi ya di luar itu natriumnya tinggi, sedangkan di dalam sel natriumnya rendah. Akhirnya dia natriumnya nempel di sisi sebelah kiri ini ya. Kemudian ada ATP nempel terus di sini. ATP dari mitokondria terurai ya kan, karena terurai akhirnya Na plusnya bisa keluar. Nah, nih keluarlah, ayo betul kok. Nah, twing, nah keluar kan. Ketika keluar maka K plusnya itu akan gantian masuk ke sini. Nah, nanti K plus ini. Nah, K plusnya masuk ke sini. Nah, pas masuk V-nya keluar, ini masuk. Nah, ini pompa ion natrium kalium. Jadi melawan gradien konsentrasi. Tuh ya. Kayak pusing ya makan dulu ya kan. Utawa nonton kartun ya kan. Terus lanjut lagi. Itu yang melewati membran ya, membran sel. Jadi ada banyak ya, nggak perlu cuma difusi osmosis, tapi ada juga tadi pompa natrium kalium. Jadi dia butuh protein lah. Atau istilahnya transport aktif kalau di buku-buku. Nah, kemudian ada juga misalnya zat. Nah, misalnya ada organisme atau mikroba yang akan dicerna oleh sel leukosit ya kan. Leukosit itu kan sel darah putih yang mencerna mikroba-mikroba seperti kemarin bakteri, kemudian ada virus dan sebagainya. Nah, itu akan masuk ke dalam sel dalam bentuk prosesnya endositosis. Jadi dia membran selnya akan menyelubungi si mikroorganisme ini. Contoh yang paling gampang itu amoeba. Nah, jadi amoeba ketika akan memakan bakteri, nanti coba saya cari videonya, itu dia akan mengelilingi si mikroorganisme, kemudian akan masuk dimakan oleh vakuola makanan itu tadi ya. Nah, kalau bentuknya mikroorganisme atau benda padat namanya fagositosis, disebut juga proses fagositosis. Kalau bentuknya ya cairan atau molekul-molekul namanya pinositosis. Nah, dua proses ini namanya endositosis. Nah, mumet kan? Pokoknya endositosis itu masuknya partikel atau mikroorganisme atau benda-benda yang diselubungi oleh membran kemudian masuk dalam bentuk vesikel. Jadi sebenarnya vesikel yang kantong-kantong itu sebenarnya juga terbentuk dari membran-membran yang ada di sel begitu ya. Entah mumet ya, kalau ini santai aja lah ya. Kemudian ada ekso, ada endo, ada ekso. Jadi keluarnya zat. Nah, jadi dalam sel kan dicerna nih kan. Nah, kemudian atau diproses. Nah, kemudian akan dikeluarkan. Nah, itu dibawa oleh kantong tadi, tas itu tadi. Vesikel itu kan fungsinya bawa tas ya. Bawa tas. Nah, itu bawa barang kan. Nah, itu nanti akan menuju membran sel kemudian dikeluarkan. Nah, contohnya nanti kalau kamu belajar sistem saraf, ada zat yang dikeluarkan dari sel saraf ke sel saraf lainnya. Itu zat neurotransmitter contohnya ya, contohnya. Saya masih banyak. Nah, itu tadi diskusi atau penjelasan mengenai struktur sel dan membran sel. Mengapa kita penting mempelajari struktur sel tadi? Jadi kita tahu, oh ternyata di dalam sel itu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang justru merupakan pusat dari kegiatan, ya kan?
misalnya metabolisme, ya itu terjadi di dalam sel, ya meskipun makanan yang kita makan dicerna oleh organ-organ hingga akhirnya menuju ke sel. Di sel itu kita akan hasilkan energi. Nah itulah mengapa kita perlu pelajari struktur sel dan bagaimana sel itu berperan ketika zat itu masuk melalui membran dan keluar melalui membran. Ada berbagai jenis seperti osmosis, kemudian endositosis dan eksositosis. Demikian penjelasan pertemuan pertama mengenai struktur sel dan membran sel. Mohon maaf bila